The fourth agenda is welcoming speech. Acara keempat, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah, yakni Ahmad Junaidi SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma sallallahu ma'a salamin ala malikin asafil kamal wa huwa an-nabiy mustafa an-naham nabiyullahir rahman malikal yawmi wal layal wa afdalus sahabati wa khairan. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin NUDI Damiang yang kami hormati dan kami muliakan, matta'anallah bitul hayatih, semoga Allah panjangkan usia beliau untuk terus dapat membimbing dan membina kita, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin NUDI Damiang, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Babinsa Desa Damiang yang alhamdulillah sempat hadir pada pagi hari ini yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu Kepala Madrasah MI MTS, Bapak Ibu Guru MI MTS MA yang sempat hadir pada pagi hari ini yang juga kami hormati dan kami muliakan. Sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri, santriwati kelas 6 MI, kelas 9 MTS dan kelas 12 MA yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda, dikukuhkan sebagai mutakharrijin mutakharrijat, sebagai alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin NUDI Damiang yang juga saya hormati dan saya muliakan. Adik-adik tulab tholibat, santri-santriwati, calon wisudawan wisudawati yang insya Allah sebentar lagi akan dikukuhkan, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa dan harapan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin bi dhahal amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkan tiang menyampaikan kata-kata sambutan mewakili 3 lembaga, karena di tempat ini ada 3 lembaga pendidikan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mulai dari pendidik jenjang MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kemudian jenjang MTS, dan terakhir ada jenjang MA. Dan tiang sekali lagi mohon izin untuk menyampaikan kata-kata sambutan mewakili kepala-kepala madrasah yang ada. Pertama, tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, Bapak Babinsa yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami, Bapak Ibu wali santri, santriwati yang sebentar lagi akan diwisuda. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan pelungguh Senamiang semuanya. Tentu kami juga menyadari banyak kekurangan, banyak kekhilafan, baik dari segi sambutan, dari segi hidangan, ataupun tadi Bapak Ibu wali santri lumayan lama nunggu, datang jam 7.30, mulainya kurang lebih jam 9. Oleh karena itu sekali lagi tiang mewakili lembaga atau Yayasan Pondok Pesantren mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Hadirin hadirat
hafizan hafizah rahimakumullah. Selanjutnya Tian juga mohon izin untuk menyampaikan beberapa pesan bil khusus kepada adik-adik tulab tolibat, santri-santriwati yang sebentar lagi akan diwisuda. Pertama pesan saya adalah pegang teguh, junjung tinggi alma mater kalian. Kalian adalah anak pondok pesantren, kalian adalah anak-anak madrasah yang setiap hari, setiap siang, bahkan sorenya dipupuk pandi, diberikan pencerahan oleh bapak ibu gurunya untuk terus menerus membiasakan diri belajar menerapkan yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Di mana saja kalian berada nanti ketika kalian selesai dari Hidayatul Muttaqin, tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak pondok pesantren yang punya akhlak-akhlak mulia, yang punya akhlakul karimah di mana saja berada. Itu yang pertama. Kenapa ini penting saya pesankan? Karena kalau kalian di luar sana begitu selesai dari Hidayatul Muttaqin berbuat umpama contoh hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang negatif, pertama kali yang rusak itu siapa? Madrasah dan guru. Kenapa? Karena pertanyaan orang, di mana sekolahnya, siapa gurunya? Bukan orang tua yang rusak, madrasah dan guru. Itu sebabnya saya sampaikan, pegang teguh, junjung tinggi alma mater kalian. Kalian adalah anak-anak pondok pesantren, kalian adalah santri, maka tunjukkan bagaimana sikap, sifat, tingkah laku, tutur kata seorang santri-santriwati. Tapi beda halnya kalau kalian berprestasi. Kalau kalian prestasi, juara A, B, C, D umpama, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, siapa yang dielulukan? Pertanyaannya adalah, anak siapa itu? Orang tuanya yang nomor satu, bapak ibu gurunya terlupakan. Tetapi sekali lagi, itu tidak menjadi masalah bagi kami seorang pendidik. Melihat kalian berhasil, itu adalah kebanggaan yang luar biasa bagi kami, dan tidak ternilai, tidak bisa dihitung dengan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya kepada mutakharrijin, calon mutakharrijin, mutakharrijat yang sebentar lagi akan dikukuhkan, akan diwisuda. Begitu pita yang ada di kepala kalian dipindahkan dari kanan ke kiri, maka kalian resmi sebagai alumni Hidayatul Muttaqin nantinya sebentar lagi. Maka pesan saya yang kedua adalah jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka itu senjata utama kita. Sholatnya dijaga. Dimanapun kalian berada, profesi apapun kalian lakukan, nanti begitu kalian selesai dari Hidayatul Muttaqin, sholat jangan sampai diabaikan. Banyak pemuda sekarang gampang sampai 10 kali dalam 1 bulan naik muncak ke Gunung Rinjani, tapi masjid musola dekat rumah tidak pernah bisa dinaiki. Jangan jadikan masjid musola dekat rumah kita itu seperti gunung batang, ramai-ramai gotong royong bikin, begitu jadi tidak ada satupun yang mau naik. Seperti kisah Bupati Lombok Timur Haji Sukiman Azmi beberapa waktu lalu, begitu beliau keliling bagian utara Lombok Timur, kemudian azan waktu zuhur, beliau mampir di masjid itu. Begitu masuk masjid, kaget beliau, suara azan terdengar tapi tak seorang pun kelihatan di dalam masjid. Beliau coba cari di belakang mimbar, tidak ada. Ternyata azannya di dalam ruang marbot sambil tidur-tiduran. Ditanya, Pak, kenapa azan sambil tidur-tiduran? Pak Bupati, timak dengan jangan lelah, Pak kontak telah tekan ini anak doang, tek jamaah. Itu dari azan, itu dari kamar, itu dari imam, itu dari makmum sebang mesa. Tidak beda, masih dengar sini. Jangan sampai semacam itu. Ini pesan saya kepada tulab tolibat, calon mutakharrijin mutakharrijat. Yang kedua adalah jaga sholatnya. Tiap hari kita
berikan pencerahan oleh Bapak Ibu guru kita, karena kita di Hidayatul Muttaqin punya program pagi, begitu sampai di madrasah jam 7 kita sholat duha dulu, diberikan siraman rohani sampai setengah 8 masuk kelas belajar sampai zuhur sholat zuhur, diberikan lagi tausiah, diberikan lagi pencerahan, siraman rohani oleh Bapak Ibu guru kita. Pagi diberikan, siang diberikan, dalam satu hari 2 kali, dalam satu minggu 14 kali, dalam satu bulan itu 30 kali, 3 tahun sudah berapa kali. Masa iya kemudian sholat doang tidak bisa kita pertahankan setelah kita keluar dari Hidayatul Muttaqin? Itu yang kedua. Pesan saya yang ketiga untuk calon mutakharrijin mutakharrijat, calon wisudawan wisudawati tahun 2023. Pesan yang ketiga adalah jaga dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita adalah pusaka nyata yang kita miliki. Kalau kita menyakiti orang tua kita, baik dengan tingkah laku, tutur kata, apapun itu, maka jangan mimpi untuk jadi orang sukses. Jangan mimpi untuk jadi orang besar kalau orang tua kita tidak bisa kita hargai. Baik orang tua yang melahirkan jasad kita, ina ama, ayah ibu yang ada di rumah, beliau yang melahirkan jasad kita, tanpa beliau kita tidak ada di dunia ini. Ataupun orang tua yang memberikan kita pencerahan tentang mana yang hak, mana yang batil, tentang mana yang haram, mana yang halal, tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, yang kita sebut dengan ustaz-ustazah, guru-guru kita, itu adalah orang tua kita. Maka sekali lagi jangan pernah sakiti orang tua kita kalau mau jadi orang besar, kalau mau jadi orang sukses. Kebahagiaan itu ada di orang tua kita nih. Ridallah fi ridal walidain, syukrullah fi syukril walidain. Ridanya Allah tergantung keridaan kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung kemurkaan orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho, dan insya Allah kita jadi orang sukses. Tapi kalau orang tua kita murka kepada kita, yakin bahwa murkanya Allah pun ada di sana. Maka jangan mimpi untuk jadi orang besar. Maka pesan saya sekali lagi, jaga etika, tingkah laku, hubungan kita dengan orang tua. Hormati orang tua kita, baik orang tua yang melahirkan jasad kita ataupun orang tua yang melahirkan pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama, sehingga kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Ma araftu rabbi laulal murabbi. Kita tidak akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita sembah kalau tidak ada bapak ibu guru kita. Bahkan Al-Maghfurullah Maulana Syekh menyampaikan dalam gubahan syairnya, dalam nazamnya, apa kata beliau? Pandai judul lagunya pada beliau guru tahu ngaji itu. Dosa banda menyangkut barang ina ama, bau terhapus si istighfar banyak-banyak. Dosa li guru dia bau tergerisa, dapat tertebus sedunia emas perak. Artinya apa? Sangat penting penghormatan kepada bapak ibu guru kita, karena beliau juga adalah orang tua kita. Pesan saya intinya adalah, meskipun kalian sudah selesai dari Hidayatul Muttaqin, kemudian nanti kalian berpapasan, ketemu dengan bapak ibu gurunya, jangan sampai kalian acuh tak acuh, kemudian memutuskan tali silaturahim, karena itu akan memutuskan pipa keberkahan ilmu kalian. Karena miris memang sampai hari ini, begitu selesai dari Hidayatul Muttaqin, tamat MI, tamat Sanawiyah, tamat Aliyah, kalau ketemu dengan bapak ibu gurunya seolah-olah tidak saling kenal. Dan saya yakini itu adalah sebagai salah satu sebab hilangnya keberkahan ilmu yang kita terima dari beliau-beliau itu. Maka sekali lagi, hormati kedua orang tua kita, baik yang melahirkan jasad kita, ibu bapak yang ada di rumah, ataupun bapak ibu guru kita yang ada di sekolah. Karena tidak ada bekas guru, apalagi bekas ina ama, tidak ada itu. Selama-lamanya beliau adalah guru kita, selama-lamanya beliau adalah orang tua yang melahirkan kita. Kita tidak bisa memutuskan hubungan itu dengan cara apapun. Itu yang ketiga. Yang keempat, pesan saya yang keempat agak panjang nih, meskipun sebenarnya saya kaget tadi, karena sebenarnya yang akan memberikan sambutan itu kepala MI. Saya sempat lihat kiri kanan, kok saya yang diminta, kalau saya tidak punya persiapan, tapi tidak masalah. Yang keempat, pesan saya adalah, sekarang sebentar lagi kalian akan diwisuda, akan dikukuhkan sebagai mutakharrijin mutakharrijat. Maka ini bukan akhir dari perjalanan menuntut ilmu untuk kalian. Jangan sampai kemudian selesai sampai titik ini. Jangan selesai sampai jenjang MI, MTS atau MA saja.
Tetapi lanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, yang tamat MI, yuk masuk sanawiyah. Kalaupun tidak mau masuk sanawiyah, lanjutkan pendidikannya di mana saja kalian berkenan. Asal jangan nganggur, apalagi tamat MI kemudian nikah, kasihan. Pada beli ke anak, lemak saling umbak, para nari jinubak. Tamat MI, tamat sanawiyah. Begitu tamat sanawiyah, yuk lanjutkan ke MA. Tetapi kalaupun tidak berkenan, silahkan kemanapun, silahkan. Yang penting lanjutkan studinya. Dan ini ingin saya luruskan, karena kemarin saya dapat informasi ada suara sumbang yang tiang dengar, alumni MTS di sini, ada orang tuanya yang keberatan dan lain sebagainya. Saya ingin luruskan pada pagi hari ini mumpung ada waktu. Ada salah seorang wali santri mengatakan ke salah seorang guru, apa katanya? Apa kenan madrasah Damiang angka ndek lulusan anak lamun ndek lanjutan le MA. Ini adalah fitnah. Kenapa? Karena beberapa hari lalu Bapak Ibu wali santri kelas 9 diundang oleh kepala madrasah untuk menyaksikan bagaimana nilainya. Itu tidak pernah ada kalimat mengatakan anak Bapak Ibu tidak lulus karena ini, karena tidak masuk MA, bukan. Tetapi maknanya itu adalah kalaupun nanti Bapak Ibu melihat ada nilai ijazah yang rendah, jangan kaget karena memang itulah nilai anak dari Bapak Ibu sendiri. Kalaupun sekarang diluluskan tidak masalah, tetapi nilainya mungkin ada yang rusak. Bukan berarti kemudian kami dari madrasah tidak meluluskan gara-gara tidak melanjutkan di sini. Pesan saya seperti tadi, kemanapun kalian lanjutkan silahkan. Yang penting lanjut sekolah, lanjut studinya, jangan selesai sampai MTS. Ini supaya tidak jadi fitnah di belakang Bapak Ibu, karena dampaknya adalah ke madrasah. Booming itu kalimat itu, ndek terlulusan anak kalau ndek lanjutan le MA. Kami tidak seperti itu. Bahkan kalau di pondok-pondok lain, ketika tamat sanawiyah ada dendanya Bapak Ibu. Kalau kami tidak, silahkan kemanapun. Yang penting anak-anak kita ini menjadi orang besar, orang sukses, orang yang berhasil. Kemanapun silahkan. Kami buka gerbang selebar-lebarnya. Tetapi sekali lagi fair terkait dengan nilai sudah kami tampilkan kemarin ketika rapat. Itu tidak menjadi masalah untuk kemudian memberikan kata lulus itu. Ini supaya kita sama-sama pahami Bapak Ibu. Mohon untuk tidak dijadikan sebagai bola liar di luar sana. Ya, ini. Selanjutnya yang tamat MA. Tamat MA, yuk lanjutkan studinya. Masih ada perguruan tinggi, kalian tinggal pilih dari ujung timur sampai ujung barat, selatan sampai utara. Perguruan tinggi banyak sekarang sudah menjamur, bahkan beasiswa sudah banyak bergelintiran. Kemarin Pak Ketua Yayasan memberikan program, siapa yang mau beasiswa kita punya 10, jatahnya 10 orang akan dikirim ke Malang. Hanya 2 orang yang mungkin kalau tidak ada kendala insya Allah akan dikirim nanti, karena 2 orang yang berminat full beasiswa. 1 bulan diberikan 1 juta informasinya. Jadi kami terus mengusahakan, memperjuangkan kalau ada celah sedikit pun untuk memasukkan alumni kami masukkan. Ya, celah untuk meraih beasiswa itu, maka kami kejar beasiswa itu. Ya, kalau tahun sebelumnya alhamdulillah kami Hidayatul Muttaqin satu-satunya madrasah di KLU yang dapat beasiswa 10 santri dari pusat itu 30 juta kami cairkan untuk mereka. Cari pondok pesantren di KLU ini tidak ada yang lain yang lolos. Se-Indonesia dari 1.500 pondok pesantren yang mengusulkan, yang lolos hanya 415 pondok pesantren. Satu di antaranya adalah Hidayatul Muttaqin Damiang. Oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada calon mutakharrijat yuk lanjut studinya. Kemanapun kalian berkenan, kemanapun kalian ingin lanjutkan, yang penting lanjut dulu. Ya, jangan berpikir tentang nikah dulu, masih kode-kode. Ya, seperti saya katakan tadi, MI mau nikah selesai ini pada beli kecana belum. Ya, nah itu pesan saya. Yang keempat, yang pertama apa tadi? Yang pertama lupa. Ya teman, bilin ini akan lupa, apalagi lema aru. Berarti Bapak Ibu guru kayak tutang, Bapak Ibu guru saya lupa doang. Yang pertama, akhlaknya dijunjung tinggi, alma mater santrinya dijunjung tinggi. Yang kedua, jaga sholatnya. Yang ketiga, jaga hubungan dengan orang tua. Yang keempat, studinya setinggi-tingginya silahkan lanjutkan. Jangan bangga dengan puas hanya sampai MA, MTS ataupun MI.
Itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu yang sampaikan sebagai kata-kata sambutan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua, bil khusus untuk adik-adik tulab tolibat, calon mutakharrijin mutakharrijat, calon alumni Hidayatul Muttaqin baik jenjang MI, MTS, MA tahun 2023 yang sebentar lagi akan diumumkan, akan diwisuda berdasarkan jenjang masing-masing. Oleh karenanya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Dangyang atau pejabat yang mewakili, kepada beliau disilahkan. Izin ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun sak baru agak semangat gitu. Lagu lamun tiang mulai ya wah karakter suara gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Sekolah Hidayatul NW Hidayatul Muttaqin Dangyang, yang alhamdulillah nampak sehat walafiat. Kita doakan terus menerus sehingga dapat terus membimbing kita semua, anak-anak kita hingga sukses nanti ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dari MI, MTS maupun MA yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Sekolah NW Hidayatul Muttaqin Dangyang. Yang sama-sama kita hormati ada Bapak Babinsa, Babinsa yang sempat hadir di tengah-tengah kita. Beliau kemarin saya telepon untuk dapat menghadiri acara kita pada kesempatan hari ini. Beliau berasal dari Mataram, yang alhamdulillah bisa hadir di tempat kita pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita pada kesempatan hari ini, kita masih dapat diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga pada kesempatan hari yang cukup penting ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya selawat serta salam Rasul dengan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membimbing kita sebagai umatnya hingga akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami dari pemerintah desa menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang ada di desa maupun atas nama kepala desa, terlebih dahulu kami sampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Kepala Desa Dangyang, Bapak Haji Muhammad Edi Prayitno, yang saat ini semestinya beliau sangat antusias namun acara-acara kanca masyarakat, Bapak Ibu Guru, Bapak Ustadz. Namun pada hari ini beliau masih berada di luar daerah. Beliau berada di Jawa Barat, di Bandung, untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai kepala desa, yakni mengikuti studi banding
bersama sekitar 40 kepala desa se-Kabupaten Lombok Utara. Sehingga beliau menitip salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta seluruh jajaran personel dari Madrasah Inul Dangyang yang pada hari ini telah melaksanakan salah satu acara yang cukup meriah, acara yang cukup penting menurut kami, sehingga lamun tiang tumben hadiri acara marak mungkin maka hadiri irok deh dengan honin lagu-lagu nikah nggih, tepuk tangan jok penyanyi-penyanyi nikah. Terus sak kedua irok tengah adik sak ngaji nikah, ya jarang-jarang lamun dek maulid mi'rab, nah baru wah dah gak merinding, nah tepuk tangan dah. Jadi ini adalah salah satu contoh dan prestasi lamun tejak indang-indang unin lirik nggih, unin syair, adik-adik anak-anak sak ngaji. Ya tentu ternyata kita nih saking sibuk doang bilang jelo nih ke beraktivitas, lupa dah bahwa memang tugas kita sebagai orang tua memang tidak bosan-bosan menasehati, membimbing, mengajarkan. Bilang jelo tersilik anak, silik dalam arti untuk membimbing, membina, dan dengan harapan nanti kita dapat dibanggakan juga oleh anak. Okay? Kemudian selanjutnya untuk adik-adik khusus, okay? Untuk siswa-siswi, penyampaian dari Pak Ustadz tadi, okay? Ya tentu Dendek merarik dulu, okay? Lamun masih sekolah, karena di beberapa kesempatan ini ditekankan sekali oleh pemerintah kita, oleh Kemendikbud, kemudian oleh Kementerian Desa, oleh semuanya, bahwa salah satu penyebab kurang gizi, kurang tinggi, kurang seger, lamun bahasa itu lamun lemes-lemes doang, adalah stunting. Ini menurut penelitian dari beberapa negara, kemudian ilmu-ilmuwan di Indonesia juga, penyebab stunting terbesar adalah pernikahan bawah umur, pernikahan bawah umur. Sekarang menurut undang-undang pernikahan bisa terjadi tertulis baun tekawin, banin tekawin si KUA, banin terfasilitasi si Pak Kadus Pak RT, lamun wah berumur siwa olas. Nah ini saya sawah berumur siwa olas, adik-adik sama si sekolah denarak kan, jadi dedek pada merari dulu aden sekolah. Jadi baca-bacaan arak beberapa syarat, memang syarat kemerarik salah satunya adalah umur, siap secara umur, siap secara sosial, mental, kemudian fisik. Jadi hasil penelitian dek man siap secara biologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga, secara sosial apalagi. Belen getang lebale ditegang sugul si senina saknina belen apa ndek tebilen lalu gotong royong sejelo semalam si semaman. Ini secara sosial juga harus dipahami secara ekonomi juga penuh. Rata-rata pasti adik-adik beli HP kan, HP. Saya jadi beliang kota, beliang diri, saya jadi bank kepeng. Nah, iya kan. Sekedar isi beli kuota dah masih tengendeng. Apalagi lemak nih, tit kilometer listrik. Cetek kompor ini hidup gas bih. Terus lemak aru datang tagihan naik PDAM. Kita juga pawon beras bih. Dalam waktu bersamaan bih tidak boyak kepeng. Lamun dek persiapan diri dulu nane nuntut ilmu, kemudian bersekolah setinggi-tingginya sehingga nanti hasil jerih payah daripada sekolah insya Allah mendapatkan pekerjaan sak berkah. Amin ya rabbal alamin. Marak makin nikah pesan selapu dan harapan dengan kuat nikah. Jadi
sandek wah tak omeh si dengan tuaan. Ini merasa bangga dah. Ini apa karena sida salah lagu dengan tuak no. Ye pria keingat sida nggih. Jadi menuntut ilmu lah sebaik-baiknya, ikuti arahan guru-guru, apalagi luar biasa nih. Pagi siraman rohani, belajar, sendikman ulek malik kesiraman rohani. Jadi kesiram-siram doang, ada sak subur ingatan. Elek balik dengan doa, coba perhatian. Arak ndek anak-anak sak ndek ucap salam lamun ulek sekolah. Sandik bersalam pasti arak nggih. Nah, iya tercoba lewat peringat adeng-adeng nggih. Salah satu berkah lamun tiang lek ulik ngaji ini tetap absen guru ngaji dia. Ucapin salam dek ulik ngaji ini. Jadi sedikit tidak komunikasi juga orang tua dengan anak. Ya salah satu nggih. Lamun hitung-hitung waktu luean. Kanak-kanak nih lek balik ketimbang di sekolah sebenarnya. Lalu gembek, namun salah-salah guru doang kesalahan. Lamun kagak saling salahan sebenarnya guru-guru endah salahan dengan doa sebenarnya. Lagu apalah yang berdeparan arang guru nggih. Si sabar nono, membina, membimbing, menasehati dan terus memupuk anak-anak ini. Coba itu nih. Tahun tadi aja anak tadi balik, pasti dia tahu. Sanggup ndek ya doang bilang jelo. Tamak klambi. Tamu wajah nih. Bareh no. Dek man bayar syukur dulu, belajar. Ini PR. Dek sanggup belum minta dek balik. Jadi salah satu tugas kita adalah dengan doa, ada sak barang-barang perhatian kanak kena dek balik. Sak terakhir juga salah satu tantangan terbesar kita HP bahaya ganti saran HP nggih. Nah ini wah berkeliaran wah situs-situs bebas mau ke akses si sai. Jadi lamun ada kesempatan dengan tua lagi, mau kontrol jam, dedek ngonek lalu tegal HP, begadang, main game nih ke. Salah satu tantangan terbesar anak-anak kita. Jadi harus terbatasin nah. Kanggo kan. Lamun teman Pak Adang solah bermanfaat untuk ilmu misalnya. Tetapi lamun kelewatan batas, bareh jam 3 nggak tegal HP. Berarti tinduk jam 4, 5, 6 subuh baru untuk meleng. Arak 2 jam jak tinduk. Elek sekolahan ngantok. Yakin kena konsentrasi wah belajar. Lamun ngarak semendak lalu jak tinduk. HP doang soal. Apa det mancek apa sajin buka lek HP. Apa sin boya. Apa sin buka-buka ke situs wah berkeliaran bebas nih di era digitalisasi kita ya dah jadi bank lagu net tolak ikan nggih searang teknologi sire maju. Jadi yang harus kita jaga benar kata Pak Ustadz tadi adalah akhlak nggih. Apa wah sampean ada barang-barang nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, lamun tiang tahu pidato sabilo lalu nggih. Cukup tiang menyampaikan salam dari Pak Kades, kemudian pesan untuk adik-adik, semoga nanti ke depan bisa memanfaatkan ilmu sak barokah niki nggih. Jari lemak adik-adik nggih. Sak deengat lek julu niki marak tentang Pak Guru Pai, Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala baru sak pidato. Jak ketawa itu, tidak mungkin baca. Pak Pai nane ya ganteng ruan kan. Berembe lamun selai tahun di depan. Nah, kali selai tahun berembe. Ndarak jak gentiin, selainan si sida pada lamun ndek pacu-pacu sekolah. Harus pacu-pacu sekolah. Salah satu siswa nanti akan jadi ketua kepala sekolah. Salah satu nanti sebagian besar nanti harus jadi guru. Harus pada berhasil. Jadi harapan-harapan semacam ini terbeban di pundak Bapak Ibu guru hingga bilang jelo pada pelihara nggih sampai jangan tamat doang gupuh tebayang beasiswa. Ini prestasi yang luar biasa juga. Boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Lamun sekolah-sekolahan lain lamun jak tamat belum tentu jak tebayang. Dia jangan sekolah terserah.
Namun rekeng-rekeng sekedar kewajiban doang. Lulus ke anak-anak sekolah ndak mungkin lu aneh. Mbe jadi terpikiran. Lagu ni anak jari entah. Dengan dangyang sak jari terusang, sak jari gendi itu lemak jadi guru, jadi kepala sekolah dan seterusnya nggih. Jadi harus tetap semangat anak-anak nggih. Harus tetap semangat terus sekolah. Pesan-pesan baru harus diingat nih. Dede aru lalu merari siwa olah setahun nih siwa olah setahun. Kemudian harus siap juga secara mental, ekonomi, sosial dan selanjutnya nanti insya Allah jatemu pegawai sak sholah sak berkah jadi sangon hidup. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan kedua yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Danyang atau pejabat yang mewakili. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih.